Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah juga dimuliakan, marilah kita pada kesempatan sore hari ini atau malam ini kita untuk kajian bersama. Ya, sifatnya pun hanya mengingatkan, karena materi yang mungkin kita sampaikan sudah sering disampaikan. Namun insya Allah tidak ada jeleknya untuk kita semakin mantap, semakin paham. Namun sebelumnya mari kita untuk mengawali, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang sangat penting kita ittiba Nabi, kita jadi hamba yang selalu bisa bermaghfirah, bertobat, karena kita itu di alam ini dan di lingkungan Indonesia pada umumnya banyak sekali hal-hal yang menimbulkan kekeliruan, kesalahan atau dosa yang mungkin kadang-kadang tidak disengaja. Maka Nabi nuntun pada kita semua harus selalu beristighfar, mohon ampun, mohon bertobat, ya minimal lebih daripada 100. Karena apa? Nabi sendiri yang insya Allah sudah dijamin ahli surga itu tidak kurang setiap hari bertobat 100 kali. Kalau kita kan belum jelas surganya, maka kita akan mungkin lebih banyak. Boleh yang pendek, boleh yang sedang, boleh yang panjang. Kalau yang panjang, Bapak Ibu sudah hafal yang disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu aku ulaka bi nikmatika alayya wa aku itabi fa'fili fa innahu la yaghfiru illa anta. Bapak Ibu, saudara sampun sami hafal? Sami hafal derek? Ya, mila kita asring ngaos. Wong kowe angel saat apa meneh wong sepuh ngapalke ya sing pendek astagfirullah. Rodo seperti astagfirullahaladzim. Rodo astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjang itu tadi Sayyidul Istighfar. Itu di buku-buku sudah banyak ditulis ya. Cuman kadang-kadang kalau tidak terbiasa itu agak sedikit kesulitan, karena membiasakan sesuatu yang baik itu tidak mudah, harus ada perjuangan dan pengorbanan. Salah satu contoh apa saja? Kalau ibu-ibu itu merdeka sholat di mahramnya sendiri,
juga bagus, ikut di masjid juga bagus, di musola juga bagus. Yang penting sudah paham ilmunya, ibadahnya bersumber Quran dan Sunnah. Kalau kita nilai-nilai ibadah belum bersumber Quran Sunnah, kita hati-hati, bisa juga tidak berbuah di akhirat, mungkin berbuahnya hanya di dunia kalau belum kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Mau dicoba hafalan Sayyidul Istighfar? Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aku laka bitambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti kalau sudah ketemu catatan tulisannya, silakan dipelajari artinya. Intinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngatur ke menyambut Idul Adha, kita ingin bagi-bagi pengalaman, bahasa istilah kita mukadimah. Bapak Ibu, yang menjadi sarana wasilah kita bisa jadi orang selamat itu yang mengawasi, yang kontrol adalah pemahaman agama Islam pada kita, diri orang masing-masing. Istilah barometer kita dalam mengatur kehidupan dari mulai tidur sampai tidur kembali, melaksanakan tugas kewajiban aktivitas kita, itu yang mengawasi jadi orang baik itu karena paham agama. Kalau kita berbuat ini manfaatnya, kalau berbuat itu ada madorotnya enggak, ini haram atau halal, ini sunnah apa bid'ah, ini makruh apa mubah. Itu yang mengontrol pemahaman agama. Jadi tidak perlu orang lain, apalagi aparat pemerintah, mungkin polisi, tidak perlu. Itu pemahaman agama. Jangan sampai kita hidup di dunia yang sangat singkat ini, kita semua berharap, berusaha, berikhtiar, wasilah agar kita ini pulang ke rahmatullah besok. Jangan sampai tidak mendapatkan jatah surganya Allah. Karena hidup yang terakhir di akhirat ini hanya ada dua. Kita gayung, mari mumpung masih di dunia bersama-sama untuk menggapai surganya Allah. Tapi ini memerlukan perjuangan, pengorbanan. Sebab gak mudah. Sebagaimana yang pertama, bagaimana agar kita bisa menggapai surga semua dengan rahmat Allah. Pertama, jadi orang yang mukmin, orang yang beriman, tapi imannya bersih. Di Indonesia sangat sulit jadi orang iman yang bersih, ya, karena banyak sekali hal-hal yang masih berbau khurafat, takhayul, mistik, apalagi syirik. Ya. Moga dipun sami ing sabda Nabi ucapanipun kenapa merginipun piyambak. Jadi kalau kita iman yang belum bersih dari kesyirikan, dari khurafat, takhayul, ya mistik, sihir, itu
kita akan menjadi orang yang bisa gagal di dalam menggapai surga Allah. Itu menurut Quran maupun Sunnah. Yang sering kita sampaikan pada surat Al-Kahfiyah ayat terakhir, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kita mengharap bisa berjumpa dengan Allah, Allah akan menjumpai kita di mana? Insya Allah di surga. Tapi syarat yang pertama, jadi orang yang beriman, yang bersih. Wala yusyrik, jangan berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah dengan siapapun, nggak boleh. Sebab manusia tidak lepas dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini sangat sulit selama kita tidak mau menjadi orang yang bersih. Apa bedanya hewan dengan manusia? Salah satunya, hewan selalu menuruti hawa nafsu, tapi manusia tidak boleh, karena hawa nafsu ini akan merusak. Maka harus sabar jadi makhluk Allah yang berupa manusia. Malaikat tidak perlu membutuhkan sabar, karena malaikat lebih bersih, lebih suci, dan selalu tunduk, nggak pernah bangkang, nggak pernah bangkang dengan aturan Allah yang sudah ditentukan. Malaikat itu selalu sami'na wa ata'na. Siapa yang harus sabar adalah manusia. Hewan gak perlu sabar karena gak punya akal, gak punya hati, artinya gak punya fitrah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang, semoga mendapat surganya Allah, iman kita dipupuk, diopeni, jangan sampai bercampur dengan urusan-urusan khurafat, takhayul, mistik. Bahasa seiring khurafat takhayul ya seirama, intinya punya keyakinan yang menyamai kekuasaan Allah. Dan itu ada unsur juga semacam penyembahan. Itu tidak boleh. Kalau mungkin kita hidup di kota, punya juragan, punya bos, kita sebagai orang buruh, sehingga bosnya itu nggak begitu mendukung anak buahnya atau karyawannya, pegawainya untuk menjadi orang yang ahli sholat. Silakan Bapak Ibu lihat di toko-toko, ya, kecuali yang saya tahu toko yang berbusana muslim terus itu di toko putri. Di toko yang lain silakan masuk di toko sinar, di toko sini yang ramai, apa itu, semua kan pakaiannya tidak islami. Kalau sudah tidak islami kan mengerikan. Sebab kita harus tunduk pada aturan bos juragan. Ya, seperti di rumah sakit sini Panti Waluyo, itu yang jadi karyawan, ya, perawat-perawat tidak semua orang Nasrani, orang Islam. Ya tidak boleh pakai kudung. Ya, aturan Allah selama wanita sudah berhalangan, apalagi keluar rumah
bercampur sama orang-orang yang bukan makhluk harus berpakaian muslimah. Itu perintah Allah, aturan syariat. Karena dia lebih mementingkan kepentingan perintahnya bos, juragan, maka nggak pakai. Lah ini berarti ada unsur ya penyembahan pada aturan. Hati-hati, sehingga yang pertama agar kita ingin berharap untuk bisa mendapat surganya Allah, iman kita dipupuk, apalagi bersifat penyembahan. Ya. Itu jangan sampai ya seperti yang sedang viral. Kita ikut prihatin Pak Menteri Agama berkomentar di pondok itu mestinya ya titip anak menjadi suatu lingkungan yang sejuk, yang damai, yang aman, yang akhlaknya baik untuk masa depannya generasi ke depan. Ternyata Bapak Ibu viral di layar TV itu di Pati, ya itu orang yang sangat dikagumi di saat dia dianggap orang baik. Ada 50 anak lebih wanita yang dinodai. Mereka katanya kalau melayani simbah kiai itu suatu ketundukan, karena ada keyakinan bab tarikoh. Itu yang menjadi semacam keprihatinan, Pak Menteri itu kok bisa begitu, sudah jadi panggilannya simbah kiai, Syekhuna, ada lagi di Kediri yang kemarin, lebih ganas lagi di Klaten, ada lagi di Lampung, ada lagi di Jawa Barat, ada lagi di Aceh. Di Lampung itu orangnya kan orang maaf, bukan kita kalau ngomong Jawa, so hati-hati. Lampung itu begitu terbongkar, langsung pondoknya, rumahnya kiai semua dibakar. Mengapa bisa terjadi? Mereka orang yang nggak paham agama, tidak dikontrol, hanya melampiaskan nafsunya, ternyata akibatnya menjadi rusak. Sehingga saya mendengar dari teman saya dari Jogja, ada orang Nasrani yang sudah kepencut masuk Islam karena dia sudah belajar Quran, tapi mendengar ya simbah kiai menodai anak-anak santrinya, sementara masih menunggu. Kata temannya, itu kan sendiri-sendiri, orang itu betul itu pengasuh pondok, tapi dia nggak paham agama. Loh, kok nggak paham agama? Ya sekedar tahu, sekedar ngerti. Karena kalau sekedar tahu ngerti kan biasa, orang juga punya nafsu. Ya seperti hewan kalau tidak dikendalikan. Yang mengendalikan nafsu kontrolnya agama pemahaman. Jangankan berbuat keji kepada anak santrinya, melihat lebih dari satu kali yang ada pandangan, itu sudah maksiatul ain. Kalau sekali kan istighfar karena tidak sengaja. Kalau 2 kali 3 kali itu sudah disengaja. Melihat saja berlebihan nggak boleh. Maka ayatnya kan kita untuk menundukkan pandangan mata. Itu pentingnya kita harus paham agama. Kalau sekedar tahu agama seperti orang sholat, kalau sekedar sholat banyak orang bisa sholat. Apakah sholat itu bisa menjiwai pada pribadi orang menjadi orang yang tanha anil fahsya'i wal munkar? Jaminannya menurut Quran dan hadis, orang sholat menjadi orang baik, baik imannya, akhlaknya,
dan sebagainya. Kalau baik kita tidak seperti Nabi sudah jelas, tapi unsurnya lebih banyak baiknya. Selama sholat itu dikaji, dipelajari, sampai membuahkan orang sholat ini akan mereka menjadi orang yang selamat dan orang yang berbahagia besok di hadapan Allah. Mengapa dia sholat tapi kok perilakunya belum baik, sholatnya belum menjiwai? Di situ kan kita sudah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu sudah sering kita baca. Apa maksudnya di situ? Kita mohon petunjuk jalan yang baik, yang diridhoi Allah, sebagaimana jalannya orang-orang yang solih. Ya, maka kita bukan sekedar ritual sholat, tapi harus betul-betul kita menjiwai pada hati kita, jiwa kita menjadi orang yang tanha anil fahsya, orang yang bisa mencegah dari segala perbuatan yang fahsya dan munkar, yang keji dan munkar, yang tidak baik di pandang agama. Kalau sudah di pandang agama nggak baik, sudah otomatis manusia pun nggak baik. Tapi kalau baik menurut manusia, belum tentu baik menurut agama. Maka penting ngaji nggak perlu wajah, boleh saja, tapi materi yang kita sampaikan bisa diresapi, dipahami. Oh, kalau pengen jadi wong apik, pertama pahami agama. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan, boro-boro kita hanya perkara sedikit bisa berantem, bermusuhan. Di dada hati kita ada kebencian, mungkin dengan keluarga, saudara, famili, atau orang lain. Apa artinya kalau kita masih begitu? Kan menjadi orang yang tidak dapat surganya Allah, karena kita memutuskan tali persaudaraan. Atau juga bagi orang yang kaya, yang cukup, punya tetangga yang miskin, mereka tidur dalam bahasa Jawa ya ngorok senggar-senggur karena kenyang perutnya, tapi tangga sebelah nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu pun menggagalkan orang kaya, orang cukup di surganya Allah. Berarti dia bahwa itu imannya nggak sempurna. Mari kita yang kedua, agar kita mendapatkan menggapai surganya Allah, kita harus selalu beramal yang soleh. Ya, beramal yang soleh. Amal yang soleh itu bukan pendapat, bukan penemu, bukan kiro-kiro, tapi harus punya dalil, punya sumber, punya kaidah di Quran maupun di hadis. Kita sering menyampaikan amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orang yang beriman, baik kelompok laki-laki perempuan, tapi selalu beramal yang soleh, kata Allah, Allah jamin kehidupannya menjadi orang yang kehidupannya baik, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, selama punya prinsip amalnya selalu berusaha yang soleh, bukan yang salah. Ya, jadi ini penting, apalagi yang sudah seumur pulau. Saya sudah berjalan umur 71. Kalau orang jalan yang dilalui sudah lebih panjang, yang belum tinggal sedikit-sedikit. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Apa sehari, apa 2 hari,
apa seminggu atau sebulan, apa setahun, itu Allah yang tahu. Karena kata Nabi, umatku kira-kira umurnya sekitar 60-70, lebih itu hanya beberapa umur. Jadi penting kita bisa menggapai surganya Allah. Kita mari biasakan beramal yang soleh. Itu enggak gampang. Contoh, bapak-bapak yang sudah pensiun atau sudah santai kehidupannya, mungkinkah kita bisa selalu sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, syukur berjamaah? Itu perlu diperjuangkan. Ternyata di mana-mana masjid yang sepi dengan yang ramai lebih banyak yang sepi. Mengapa? Saya di depannya punya musola, tapi bukan saya pengurusnya, saya nurut sholat. Kalau subuh asar itu kita selalu azan. Orang pada di rumah, tapi nggak mau sholat di musola. Karena apa? Mereka nggak paham. Beberapa ya benar, kok nggak mau berangkat, mereka nggak paham bahwa sholat berjamaah itu sangat besar pahalanya. Dari sekian nilai ibadah yang kita lakukan, kalau sholatnya masuk belum baik, menurut pandangan bulan sunnah, semua amal ibadah nggak ada nilainya. Oh, kencang banget sate memang. Fa'in soluhat solat sa'ir amalihi, fa'in fasadat fasadat sa'irah. Siapa yang sholatnya baik menurut kita sadar di Quran Sunnah, insya Allah amal semuanya ikut baik. Tapi kalau sholatnya belum baik menurut pandangan Quran Sunnah, maka seluruh amal ibadahnya ikut jelek. Maka penting sekali kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita tanya terlalu enggak bagus, enggak baik. Tapi ini yang perlu terangkan. Di saat imam yang bacanya jahar, sholat subuh itu sir, sholat asar sir, yang maghrib, isya, subuh, sholat Jumat. Begitu dengar imamnya membaca kalimat Fatihah di akhir dengan walaupun panjenengan bisa baca amin lengkap. Amin, kata Nabi, hebat fadilahnya. Ghufira mata qaddama min dzambi. Siapa yang bisa membaca amin kompak bersama imam, bersama malaikat, bersama makmum, kata Nabi, dosanya seluruh diampuni, baru kalimat amin saja. Maka pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji nanti dan amal ibadah yang sangat dicintai Allah adalah amal ibadah yang istiqomah. Kalau bahasa malaikat, sebab manusia sulit istiqomah, paling tidak rutin ajib. Kata Nabi, innallaha yuhibbul a'mal adwam wa in qol. Allah menjelaskan bahwa Nabi itu menjelaskan bahwa Allah akan lebih cinta, senang kepada umatnya yang selalu ibadahnya rutin ajib, bahasa malaikat istiqomah, kecuali ada umur syar'i. Ibu sholatnya mantap, di lapas Arafah, dino Arafah, Arab puasa, datang tamu berhalangan, ya tetap harus berhenti sholatnya walaupun nggak sholat, karena itu orang yang rajin sholat dalam rangka haid berhalangan tetap dapat pahala.
Sudah kita azan konek hari Arafah ingin puasa sunnah, begitu malam Arafah berhalangan, besok kan nggak puasa, tapi tetap dapat pahala karena sudah punya azan dan niat yang bagus, pelaksanaan karena ada halangan. Jadi kalau tahu paham ilmunya, insya Allah. Waktunya tinggal 10 menit. Ini sudah mukadimah walaupun belum selesai. Mari kita mantapkan, kita jadi orang yang imannya bersih, suci, mantap, kuat, terus bisa berusaha selalu beramal yang soleh. Kalau sudah berjalan, kita harus belajar terus, kita sandarkan kepada kaidahnya Quran Sunnah, dan nanti bisa membuahkan akhlak yang baik karena kita ibadahnya yuk menjiwai. Artinya bahasa Jawa lagi ibadahke bener-bener temen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menyampaikan materi walaupun waktunya mungkin tinggal 10 menit. Insya Allah sudah keputusan pemerintah, lebarannya tanggal 27 Mei hari Rabu. Insya Allah nanti kompak ya. Walaupun Muhammadiyah sudah 3 bulan yang lalu sudah membuat edaran, ternyata karena memang punya semacam tenaga ahli, insya Allah di tempat ini tepat. Ya, mantan ketua MUI ada di Saudi Arabia juga mengumumkan, di Saudi Arabia juga Idul Adhanya hari Rabu. Jadi hari Selasa, insya Allah kita Selasa depan, semoga kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Ini dalil hadis yang paling kuat. Ada juga teman Islam yang lain mau pakai tarwiyah, monggo. Ada juga yang dari tanggal 1 sampai 9, monggo. Ada kajian hadis, itu hadisnya kurang kuat. Kalau bahasa hadis dhaif, tapi yang kuat Sofi ada 2 hadis, tapi intinya sama. Man soma yawma arafata yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbil. Ada yang dari Bukhari, ada yang dari Muslim. Siapa yang kebetulan mampu bisa berpuasa di hari Arafah, semoga fadilahnya menghapus dosa 2 tahun, setahun yang kemudian yang lalu, setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Insya Allah puasa Arafah harus hanya 1 hari. Nek puasa yang biasa mungkin sahur mergo medang dan roti atau kurma, insya Allah kuat untuk setia. Setelah puasa kita mari berhari raya, artinya kita ikut sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri sama aja. Cuma ada 2 penjelasan. Kalau kita ada sholat yang ada di tempat lapang, ya seperti di alun-alun, tidak ada hujan, maka itu akan lebih utama. Lebih utama sebab sholat di lapangan disuruh wanita-wanita, gadis-gadis, orang yang masih timun yang berhalangan pun disuruh hadir. Nek bahasa kasar digurui para wong sing halangan, nanti duduknya di belakang, nggak sholat tapi mendengarkan khotbah sambil bersilaturahim dengan jamaah yang lain, wanita ya dengan wanita. Tapi kalau diwujudkan nggak mungkin dan nggak boleh.
Di zaman Nabi di dalam kisah Sirah Nabawi melaksanakan sholat Id itu 9 kali, ada yang rangka 7 kali. 9 kali itu 7 kali di lapangan, 2 kali di masjid. Goro-goro udah. Udah orang nang lapangan di masjid juga masjidnya wis permanen. Zaman Nabi tadi juga kan masjidnya dari permanen. Makanya orang udah adanya bukan hayya ala sholat, enggak, adanya as-sholatu fi baitikum, ayo sholat udah nemu main dewi mergo masjid permanen, poso masjid permanen tetap sholat berjamaah masjid. Saya ini kena udah ono payung, ono mantel, mlebu masjid permanen itu. Nanti cuma bagaimana fadilah melaksanakan segala ibadah sunnah, jangan dianggap kecil, itu sangat besar. Man ahya sunnati faqad ahabani, siapa yang melaksanakan sunnahku berarti cinta kepadaku Muhammad. Man ahabani kana ma'ibul jannah, siapa yang senang kali kula Kanjeng Nabi, maka Nabi akan nonton di surga. Fadilah melaksanakan ibadah sunnah, terutama sunnah muakkad kayak sholat Idul Adha, itu insya Allah kita akan mendapatkan jalan ke surga yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad. Jangan pakai tafsir yang maaf, istilahnya yang enggak positif. Allah kepada sunnah orang lakukan rasul. Apa ingin mendapatkan surganya yang dibawa dituntut Nabi kalau kita menghidupkan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti seneng kali kula Kanjeng Nabi. Siapa seneng karo Kanjeng Nabi, kata Nabi, kana apa sira mai bersama aku fi jannah, di surga. Ini hadisnya sahih. Jadi penting lah, kalau mampu lagi punya kelebihan harta kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kurban merupakan sunnah muakkad dari satu keluarga, minimal ada yang kurban. Gak usah dulu, gak apa-apa. Umpamanya punya bapak namanya Abdullah, anaknya 5, saben korban ya Pak Abdullah yang boleh korban, maka cara niatnya seluruh anak istrinya bisa katut menjadi orang mendapat pahala daging pengawalan sedekah korban dengan mengucapkan Allahumma taqabbal Abdullah wa alihi bismillah Allahu akbar. Boleh goyang kok, tapi ini orang biasa boleh sapi. Kalau saya ini pun bukan hati wani rumiin kalau yang galanya boleh sapi pindah-pindah. Saat ini awal sepuh ini kalau kan yang boleh sapi nanti teruskan aku orang yang boleh, aku tenaga dewis tua tak menyaksikan, tak dari ketemu tapi itu dewis tua karena tasino. Tapi maaf, jangan dipaksakan kalau belum mampu. Praketa utang-utang, tuku, mendok atau urunan sapi, duitnya oleh utang, nggak perlu. Sebab nopo, kalau bahasa utang kan berarti nggak punya uang turah. Uang yang diajukan orang yang punya rezeki lebih pada hari Idul Adha, hari Tasyrik, berarti Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu 4 hari ini disunatkan menyembelih hewan kurban. Nah, umpama Pak Abdullah itu menyembelih mendo,
diniatkan bosul keluarga, kata Allah akan dibalas besok 700 mendo. Yakin betul? Yakin betul? Itu Quran. Jadi kalau korban 1 mendo itu kalau tidak langsung wujud 700 mendo, ya dinekep Abdul Wetboten. Artinya pahalanya berlipat ganda di hadapan Allah. Tapi hati-hati, nek korban iku sing korban yang entuk dahar utamane go fakir, miskin, orang yang malu minta tapi orang duwe. Yang kaya boleh, tapi yang kaya nggak diberi nggak masalah. Tapi yang miskin tadi korbannya bisa juga menjadi gagal pahalanya. Lalu apa? Dikiaskan dengan orang walimatul ursi. Syarat ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan orang walimatul ursi. Sebab zaman Nabi namun kenduri ke walimatul ursi. Sebab apa? Maka dia tuh al-adhiya sudah orang sing hebat, tokoh masyarakat, pejabat, uang kepercayaan, fakir miskin, tunggal, baik dan fuqara masakin, itu makanannya jelek. Kalau barang jelek berarti nggak ada manfaatnya. Ini juga nggak pak, kalau nggak ngaji nggak paham. Walimatul ursi ini cara Nabi orang sumbang-sumbangan, uang sing diaturike, terutama keluarga famili tonggo-tonggo sing cedak. Tapi zaman Nabi walimatul ursi ini gede. Umpamanya kagungan keluarga 5 juta kabeh, 3 juta kabeh. Maaf kok ada 3 pelajaran. Pertama, menikmati sedekah walimatul ursi, yang kedua sebagai syahid, yang ketiga mendoakan. Lewenan gedung niku nyuk baya, apa istilah nyumbang itu bukan tiba Nabi. Niku tradisi budaya Indonesia. Apa salah? Ya enggak. Wong sama-sama melakukan, tapi yang syar'i adalah pamane panjenengan ajeng ngeduweke aku kuatin dan wong 10 rumah sauteran dia 30 rumah, ternyata 20 rumah tak hitung jumlahnya orang 50, ya ora apa-apa diaturi kondangan. Kita berikut intinya derek doa restu anak kula nikah. Itu minta panjenengan data saksi untungane monggo sekedar kemampuan kula sedaya ibu ngaten umrah haji lebaran rampung. Maka kalau tahu syar'i semua amalan itu tiba Islam syar'i itu dianggap mudah dan enteng, sing akur disampiri tradisi budaya. Itu saja Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Yang pertama, mari kita insya Allah ya sambut bisa berpuasa ya pada hari Arafah. Yang kedua, ya bisa sholat Idul Adha, syukur ikut di lapangan. Yang ketiga, kalau mampu kita sedekah menyembelih hewan kurban. Lalu kalau yang nggak mampu, ya terima. Aku berbohong aku butuh siji, petiara dan duit, ya mampu. Maka gampang Islam itu. Jangan sampai mau kurban, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan membebani satu umatnya selama umatnya belum mampu menjalani ibadah yang memang belum. Kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, kalau enggak, mari kita pengajian pada malam ini kita tutup sudah jam 8 dengan kalimat tahmid dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Pilih wonten 40 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.